kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa mengaku segala dosa kita secara pribadi. Dan bersama mari kita ucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami, sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyegar iman dari Mazmur 119 ayat 1-3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan beresponsoria dari Mazmur 105 ayat 1-6 dan ayat 37-45. Dengan bergantian atau beresponsoria, mari kita membaca firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya.
Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersukacita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorak. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri, bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya, mari mengaku iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Epistel diambil dari kitab Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar.
bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dari sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat kita pada minggu ini adalah pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, baik yang di rumah maupun yang di gereja Jalan Es Parmanggang, Kalimantan II. Kiranya FB dan YouTube GMI Immanuel menjadi berkat bagi Banjarmasin dan sekitarnya. Adapun berita sepekan adalah pada minggu awal ini ibadah dari gereja disiarkan melalui FB dan YouTube. Silakan mengikuti dan beri tanda untuk tetap akses untuk di subscribe dan di-sharekan bersama-sama menikmati ibadah dan firman Tuhan. Komisi Keanggotaan Evangelisasi bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan Oktober adalah Gabriela Luna Tampu Bolon dan Ibu Sari Oktarina. Persekutuan doa diadakan pada hari Kamis pukul 8 dan pada hari Rabu ada kelas meeting anak atau Rabu Gembira yang dilaksanakan secara WA online pukul 5 sampai 5.30. Komisi Pendidikan Agama Kristen akan dimulai katekisasi Sidi pada hari Jumat pukul 5. Panitia Pemeliharaan Harta Benda atau PPHB mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak M. Tampu Bolon atas persembahan piring sendok dan mangkok untuk inventaris gereja, dan juga kepada keluarga Ibu Eli Bilen dan keluarga Ahwa Effendi PP Citra 1 atas persembahan 15 paket sembako yang berisi minyak goreng, beras, dan mie instan yang akan dibagikan kepada yang memerlukan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian menjadi berkat bagi gereja dan jemaat GMI Immanuel. Pokok doa akan kita doakan bersama sebagai tanda mengasihi gereja Immanuel Banjarmasin. Kehadiran ibadah 23 orang dan tertera persembahan yang di dalam halaman warta jemaat. Hari ini dan minggu depan ibadah kita akan dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat GMI Immanuel Banjarmasin, Bapak Pendeta James Damani. Kita akan berdoa syafaat, menyampaikan kepada Tuhan yang Maha Besar. Mari kita nyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
rasakan apa yang ku latih. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang terus menuntun anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Engkau yang menyertai segala pergumulan kami pada masa yang berat ini, pada wabah COVID yang melanda seluruh dunia. Engkau yang menyelamatkan juga anak-anak-Mu untuk tetap hidup dan melaksanakan perintah Tuhan. Kami berdoa Engkau memulihkan seluruh bangsa atas COVID ini dan melenyapkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya oleh kuasa-Mu Bapa di surga yang juga menyertai bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau memberkati mulai dari presiden seluruh kabinetnya, lembaga-lembaga tinggi negara. Kuasa Tuhan membuat mereka takut kepada Tuhan sehingga kami bisa bebas dari korupsi, nepotisme, dan semua para petinggi negara mengasihi rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang mendapat kesulitan memberitakan Injil, kesulitan izin gereja. Bapa, Engkau menolong, Engkau yang memiliki, Engkau yang berkuasa, Engkau juga yang mengatur sejarah. Kuasa Tuhan boleh diberikan kepada semua gereja-Mu ya Bapa, sehingga boleh teguh berdiri dan bersaksi, terutama di bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa juga untuk GMI Indonesia, baik wilayah 1-2. Berkati Bapak Bishop dan seluruh jajarannya, timnya, dan juga seluruh pendeta dan hamba Tuhan, juga mahasiswa yang belajar dalam pendidikan sekolah teologi. Kau menyertai hamba-hamba Tuhan, Engkau yang berfirman dan juga memimpin dalam pelayanan semua hamba-hamba-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk GMI Immanuel yang merindukan tempat ibadah. Bapa, Engkau tuntun, Engkau tunjukkan, dan Engkau juga yang menyediakan. Kami berseru dan meminta kepadamu, pemilik gereja, oleh karena kasih karunia Tuhan, kami mendapatkan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk Ibu Novi Tuhan yang sedang sakit. Tuhan angkat sakit tumornya di dalam nama Yesus. Juga sakit kaki Ibu Iwa, Tuhan pulihkan sehingga dia boleh melangkah dengan kekuatan yang dari Allah. Kami juga berdoa untuk Ibu Eliana Miga, Tuhan sertai supaya dia tetap kuat dan berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anaknya Evan yang di Tabalong, yang harus bersaksi di tengah-tengah pekerjaannya sendirian. Bapa, Engkau kuatkan dia menjadi kesaksian bagi sekeliling Tabalong. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai pekerjaannya. Kami juga menyerahkan anak-anak yang sedang sekolah. Sertai Bapa, Engkau segarkan dalam kejenuhan mereka, sehingga mereka boleh tahu dan berjuang untuk mencari hikmat dan pengetahuan. Kami juga menyerahkan Bapa segala pergumulan kami, pekerjaan jemaat-Mu. Engkau tilik Tuhan, di masa yang sulit ini Engkau menunjukkan jalan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang menyertai ibadah ini. Kami bersuka cita, Engkau yang mendengarkan seruan doa di dalam doa syafaat ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
hal yang paling penting di dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan bagi Tuhan, dan ayat terakhir kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapa, Roh-Mu bekerja dengan kuat dalam diri kami, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan leluasa, dengan Roh-Mu yang menerjemahkan bagi kami sesuai dengan pergumulan-pergumulan hidup kami, ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau semata-mata, sehingga firman-Mu bukan saja kami dapat pahami dengan pengetahuan yang luas, tetapi juga kami dapat merenungkan itu menjadi pelita dalam hidup kami sehari-hari, dan dengan dorongan yang kuat oleh Roh-Mu dapat kami kerjakan, ya Bapa. Tolonglah kami mengerti kewargaan kami sebagai warga surga, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kesaksian hidup kami di tengah dunia sebagai warga negara dunia. Termulia nama-Mu, terpuji. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21, tetapi kita fokus kepada ayat yang ke-20. Filipi pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju
kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kewargaan surga. Secara umum Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, kita mempunyai kewargaan selagi kita masih berada di dunia ini. Dan tentunya sebagai warga negara kita mempunyai hak-hak tetapi juga kewajiban. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, segala hak dan kewajiban itu menjadi satu kebanggaan tentunya kepada semua warga negara. Sebab itu merupakan satu tanda dia adalah anggota ataupun warga negara yang resmi. Dan tentunya itu bagian daripada satu status bagi warga negara dimanapun berada di dunia ini. Secara umum Bapak Ibu saudaraku, kewarganegaraan itu bisa didapat dengan dua cara, yaitu melalui kelahiran di satu tempat atau negara tersebut, tetapi juga melalui hubungan biologis, artinya dari mewarisi dari orang tua warga negara tertentu dan dia akan menjadi warga negara tersebut. Dan yang terakhir bisa juga melalui satu proses yang disebut dengan naturalisasi. Seseorang diproses dan kemudian menjadi warga negara tertentu. Mencermati pentingnya kewarganegaraan ini Bapak Ibu saudaraku, dan tentunya orang tidak ingin kehilangan kewarganegaraannya. Dan hampir semua orang di dunia ini sudah terdata dengan kewarganegaraan negara tertentu. Dan tentunya itu merupakan satu kebanggaan kepada warga negara. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, untuk yang disebut dengan kewarganegaraan itu atau kependudukan tersebut, kita begitu kagum, hormat, bangga, dan menjaga status tersebut dengan sangat baik. Selalu berupaya agar tidak kehilangan kewarganegaraan. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada satu kewargaan kita yang bukan kita dapatkan dari dunia ini atau dari negara, tapi kita terima langsung dari Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan kewargaan surgawi. Kewarganegaraan surgawi ini disebut juga kewargaan kekal, hidup bersama Pencipta dan menikmati hidup kekekalan. Dan acap kali Bapak Ibu, sekalipun demikian sangat berharga, banyak orang kurang memperhatikan hal-hal ini. Kurang mendapat perhatian dari orang-orang percaya itu sendiri. Bahkan lebih cenderung fokus kepada kewargaan di negara atau di dunia ini. Nah Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita khususnya ayat yang ke-20 tentang pentingnya setiap orang percaya memiliki kewargaan surgawi secara pasti. Ayat yang ke-20 itu menjelaskan
pentingnya setiap kita orang percaya memiliki kewargaan sorga, atau dengan bahasa lain kita memiliki kepastian masuk sorga yang bukan karena pahala atau perbuatan-perbuatan kita, tetapi anugerah semata-mata dari Tuhan. Adalah sesuatu yang sangat berharga kepada kita selagi di dunia ini, selain daripada warga negara surgawi, warga negara dunia. Ada beberapa hal Bapak Ibu saudaraku dikatakan firman Tuhan kepada kita tentang kepemilikan kewargaan surgawi ini. Dan mengapa disebutkan penting sekali? Pertama, disebutkan di sana secara implisit menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Menjelaskan satu prinsip kepada kita hari ini bahwa yang kita tinggali ataupun yang kita injak, yang kita nikmati sekarang ini di dunia ini memiliki segala atribut kita dengan segala hak dan kewajiban di dalam kewarganegaraan kita di negara mana sekalipun kita hari ini berada, merupakan sesuatu yang sementara Bapak Ibu saudaraku. Seperti kita pahami namanya yang sementara itu tidak permanen. Ada limit waktunya. Ada batasannya. Sehingga kesementaraan itu Bapak Ibu saudaraku bukanlah sesuatu yang perlu kita pertahankan dengan sangat menguras energi kita, tetapi merupakan satu langkah kepada kita untuk masuk kepada kehidupan yang lebih, yang tidak dibatasi oleh waktu dan sangat berbeda dengan kehidupan di tengah dunia. Sekalipun kita mempunyai kewarganegaraan, itu sebatas terbatas. Kesementaraan itu ditandai dengan proses pertumbuhan manusia dan semua yang ada di alam semesta ini. Siklus pertumbuhan ini sebagai satu tanda kefanaan atau kesementaraan. Di alam semesta ini tidak ada yang kekal. Terlebih lagi dengan kita manusia, semua yang datang ke dunia ini akan pergi secara pasti pada waktunya. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan disampaikan kepada jemaat Filipi pada waktu itu, mengajarkan kepada mereka jangan fokus kepada dunia, tetapi pergunakanlah apa yang ada di dunia ini sebagai cara kita supaya hidup di dalam kewargaan surga dengan sukacita tentunya Bapak Ibu saudaraku. Satu pemahaman yang dijelaskan supaya menjadi fokus kita di tengah dunia ini adalah mengerjakan keselamatan. Ada disebutkan di dalam pasal 2 ayat yang ke-12 sebagai latar belakang atau inti daripada firman Tuhan ini, dikatakan di ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan, kepada jemaat Filipi maksudnya, Tuhan menjelaskan bahwa mereka setelah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak boleh berfokus kepada dunia dengan segala isinya, tetapi mereka harus mengerjakan keselamatan mereka sebagai orang yang sudah mempunyai kewarganegaraan atau kewargaan surga. Itulah sebabnya hidup di dunia ini perlu dimaknai dengan kesementaraan.
sama seperti usia kita, beranjak dari lahir dan sampai dipanggil Tuhan, ada limitnya, ada waktunya. Belum ada yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Kesementaraan itu juga menyangkut kepada prinsip-prinsip hidup yang lain. Jabatan kita bisa kita terima dan nikmati, tapi ada kalanya harus berganti dengan orang lain. Demikian juga dengan segala materi yang kita nikmati. Ada kalanya saat ini kita masih gagah kuat menikmati, makan minum sepuasnya. Tapi ada waktunya tidak boleh lagi menikmatinya. Demikian juga Bapak Ibu dengan materi-materi yang lain. Kita bisa mengendarai mobil dengan gagah hari ini, tapi suatu waktu sudah tidak ada tenaga untuk mengendarainya lagi. Demikian juga dengan rumah mewah yang kita miliki, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang menjadi satu kebanggaan dan tempat yang nyaman. Ada waktunya rumah itu akan menjadi sesuatu yang memberikan PR yang banyak kepada kita. Ketika sudah mulai usia uzur, maka rumah itu menjadi besar dan kita tidak membutuhkan ruangan yang besar di lantai 2, lantai 3, tetapi cukup satu kamar di lantai dasar yang tidak perlu naik turun tangga. Begitulah Bapak Ibu proses-proses yang ada di tengah dunia ini. Itulah sebabnya fokus daripada firman Tuhan ini kepada jemaat di Filipi, dan tentunya kepada kita hari ini. Kerjakan keselamatanmu. Sebab di dunia ini adalah kesementaraan. Jangan terlalu fokus. Jikalau sudah ada makan minum, cukuplah. Jikalau sudah ada tempat berteduh, cukuplah. Jikalau sudah bisa kita, Bapak Ibu Saudaraku, menyekolahkan anak, cukuplah. Tidak usah terlalu mempraktekkan hal-hal yang overdosis di tengah dunia ini. Karena hidup ini adalah kesementaraan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku, kita mesti fokus di seberang sana. Hidup yang kekal sebagai bagian daripada kewargaan surga. Siklus pertumbuhan ini sebagai satu tanda kefanaan, Bapak Ibu Saudaraku. Di alam semesta ini tidak ada yang kekal. Dulu dia mempunyai pangkat yang tinggi. Dulu dia mempunyai tongkat komando untuk memimpin dan menunjuk. Pasti semua lakukan, praktekkan, dan tidak ada yang membantah. Ada siklus di mana dia harus pensiun. Tidak ada tongkat komando. Tidak ada petunjuk, tidak ada arahan, tidak ada lagi perintah. Berhenti. Itu adalah proses. Dan giliran orang-orang lain yang akan memimpin. Begitulah di dunia ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar sekali lagi. Kerjakanlah keselamatanmu. Apa itu keselamatan, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai warga surga? Keselamatan itu seperti dalam firman Tuhan ini disebutkan, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Mengerjakan keselamatan itu artinya memberikan teladan. Keteladanan itu diperlihatkan dari cara kita berkomunikasi, berhubungan, menyembah Tuhan, dan mempraktekkan prinsip-prinsip dari Tuhan itu ke tengah dunia ini melalui kesaksian pribadi kita. Jikalau kita akrab dengan Tuhan,
maka kita akrab juga dengan sesama. Jikalau kita dekat dengan Tuhan dan melihat mata Tuhan memandang mereka yang belum mengenal Tuhan, kita juga tentunya mempunyai hati dan pikiran yang sama kepada mereka yang belum mempunyai keselamatan. Bagi mereka yang belum menemukan jalan yang benar, kita diutus Tuhan untuk menjadi jalan membawa kepada mereka kabar baik itu. Jikalau dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu saudaraku, banyak orang kesulitan hari ini karena kehilangan pekerjaan atau berhenti dari usaha mereka dan tidak ada lagi kelangsungan hidup secara materi. Tetapi bagi orang tertentu masih ada cukup cadangan materi, Bapak Ibu saudaraku. Jangan berhenti sampai di sana. Buka kasmu, buka dompetmu, ulurkan tanganmu bagi mereka yang berkekurangan. Sebab jikalau kita tidak praktekkan itu suatu saat, kita telah dipanggil Tuhan dan melewati kesementaraan ini, maka yang kita tinggalkan itu tidak berguna. Kita tidak bisa lagi gunakan. Itulah sebabnya yang terpenting pada bagian ini, Bapak Ibu saudaraku, meninggalkan satu keteladanan. Boleh saja kita mempunyai satu kehidupan yang sangat sederhana di dunia ini. Tetapi orang-orang terutama Tuhan juga sudah tahu bahwa kita telah mempraktekkan satu keteladanan hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita mengulurkan tangan kepada mereka yang kekurangan, ketika kita memberikan perhatian kepada mereka yang saat ini sedang mengalami musibah dan kegalauan hidup akibat COVID-19 ini, dan kita memberikan satu kesaksian kebenaran bahwa ada Tuhan dalam hidup kita, satu keteladanan yang beragam jenisnya jikalau kita praktekkan dari A sampai Z. Yang kedua, tujuan hidup manusia sebenarnya adalah untuk kekekalan. Dengan kata lain, tujuan hidup itu adalah di dalam kekekalan itu sendiri. Kekekalan itu adalah hidup dalam roh, tentunya demikian. Selamanya hidup yang tidak berubah. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah masuk dalam hidup kekekalan, seperti ditafsir dari agama sebelah, masih ada hubungan-hubungan suami istri atau hubungan-hubungan dunia dan seterusnya, kedagingan, jasmani, sifatnya itu tidak benar. Sebab di dunia kekekalan tidak ada kawin mengawinkan. Dan tidak ada perkembangbiakan di sana secara jasmani. Kewargaan surga itu, Bapak Ibu Saudara, adalah bagian daripada hidup kekekalan kita yang sudah terjamin, yang sudah termeterai, sudah tergaransi. Hidup kita, nama kita, dan keadaan kita masing-masing. Kewargaan surga didapat dengan cara kelahiran juga, Bapak Ibu, seperti kita mendapat kewargaan dunia melalui kelahiran. Tetapi kelahiran yang dikerjakan oleh roh, kelahiran baru, kelahiran yang dikerjakan oleh Allah, bukan kita yang mengerjakannya. Dengan kata lain, dilahir barukan dari atas, dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang menerima dan mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamatnya pribadi, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka dia diselamatkan, kata firman Tuhan.
maka pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan bukanlah karena perbuatan-perbuatan kita mendapatkan keselamatan itu, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Setiap orang yang menerima dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, secara otomatis dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus Tuhan sebagai tanda hukum kekekalan. Dimeteraikan, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita melihat pada bagian ini, Bapak Ibu, di dalam Efesus 1, ada satu bagian firman Tuhan yang menjelaskan di sana, ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Di dalam dia maksudnya Tuhan Yesus, kamu juga, artinya siapa saja, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu Saudaraku, Roh yang akan bekerja dalam diri kita agar kita hidup di dalam tujuan kekekalan tersebut. Dan yang ketiga, penantian kepada Tuhan Yesus adalah kesempurnaan hidup orang percaya. Dengan kata lain, puncak kesempurnaan penantian orang percaya adalah di dalam Tuhan Yesus. Berarti dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang percaya dia di dalam Yesus, puncak dari kesempurnaan hidupnya adalah penantian hidup kekekalan itu. Itulah sebabnya ketika masih berada di dunia ini, obsesinya adalah kepada kekekalan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga mempraktekkan nilai-nilai apa yang diajarkan Tuhan dengan segala kebenaran itu di tengah dunia ini. Sebagai orang percaya, sekalipun kita memiliki status kewarganegaraan di dunia ini, namun kita juga harus mengingat bahwa kewargaan kita yang sesungguhnya adalah di surga. Itulah sebabnya jangan terkecoh dengan kesementaraan sampai melupakan hal-hal yang ada di surga. Itulah sebabnya sekalipun kita masih tinggal di dunia ini, kita tidak harus menjadi sama dengan dunia dan orang-orang dunia, karena kita warga kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima sabdamu, perintahmu. Satu status yang jelas yang Kau berikan kepada kami orang percaya, yaitu kewargaan surga. Kami berdoa agar kuasa Tuhan menolong kami mempraktekkan, mendemonstrasikan, dan memberikan teladan di dunia ini atas apa yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun, pada kaki salib.
dan ingin mengasihi sesamamu manusia, dan berniat akan setia dalam hidup baru, serta menurut hukum-hukum Allah, dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Silakan jemaat berlutut. Mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa kita. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan hati kami mengaku akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan dan tingkah laku kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam berbahagia hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu Engkau telah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Memang biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal, sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara surga kami puji dan besarkan nama-Mu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian alam. Penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan yang Maha Tinggi, segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan diambilnya roti, sesudah Ia mengucap syukur dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman.
Diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, ambillah, minumlah, jadikanlah suatu peringatan akan aku. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke mejamu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah mejamu, tetapi Engkau ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya turut serta di dalam peringatan ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan, serta dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan mengundang kita sehidangan dengan Dia pada pagi hari ini. Jikalau kita sudah baptis dewasa ataupun juga sudah sidi dan mengaku Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kami, kita yang hidup. Dan saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk menerimanya. Jemaat diundang untuk berdiri. Apakah dari antara Bapak Ibu saudara yang belum menerima? Baik, mari kita mempersiapkan diri untuk menerimanya. Mari kita angkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu, dan dengan ucapan syukur makanlah. Kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Minumlah. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba-Mu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami.
untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya, demi pengorbanan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu kurban yang patut, suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi, dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang-orang yang diperkenankannya. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang agung dan kasih setia-Mu melimpah dalam kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa seluruh umat-Nya, kasihanilah kami ya Tuhan, dan terimalah doa permohonan kami ini. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku. Baik persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan segala persembahan kita yang pernah kita komitmenkan kepada Tuhan, kita lakukan dan berikan yang terbaik kepadanya. Maleakhi 3 ayat 10 sebagai pembimbing di dalam persembahan kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sungai sukacita. Pada ayat yang terakhir, jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
kami kumpulkan ini, baik persembahan ucapan syukur, persepuluhan, dan lain-lain persembahan, Engkau kuduskan dan Engkau layakkan. Dan berkati setiap tangan yang mempersembahkan, Engkau campur tangan atas hidup mereka, atas usaha pekerjaan, kesehatan, dan atas masa depan mereka. Tuhan kasihani dan berkatilah kami, gereja yang Engkau pelihara. Kami menyerahkan semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Kepada Allah dipuji, semua kepada Allah Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berwasilah. Amin. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh pribadi ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.